Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 101. Baris yang ke-10, halaman 101, baris yang ke-10 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min a'zamil muhlikati, di antara yang termasuk yang paling besarnya hal-hal yang bisa merusak. Al-muhlikat adalah hal-hal yang bisa merusak amal perbuatan, yaitu kita harus menghindarkan diri dari perbuatan penyakit hati ini. Ar-riya'u, yaitu riya. Jadi kita harus menghindarkan diri amal-amal kita jangan sampai riya. Jadi penyakit hati berikutnya yang ketiga adalah riya. Yang pertama adalah ragu kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak boleh ada dalam hati kita. Yang kedua adalah sombong, tidak boleh ada di dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah riya, yaitu pamer. Waqad sammahu, sungguh menamakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan riya ini bisyirkil asghari, dengan syirik yang kecil. Jadi syirik yang kecil adalah riya. Syirik yang besar menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, itu namanya syirik yang besar. Syirik yang kecil adalah riya, yaitu pamer. Wasyirkul khafiyyu, syirik yang rahasia. Jadi riya adalah syirik yang rahasia, yang tersembunyi, hadirin sekalian. Berarti riya adalah hal yang sangat harus kita jauhi, hadirin sekalian. Apa itu riya? Dijelaskan di dalam kitab ini.
Wa makna riya'i, adapun artinya riya adalah talabul manzilati, mencari kedudukan, wa ta'zimi, keagungan, mencari keagungan, indan nasi, di sisi manusia, bi amalil akhirati, dengan amal akhirat. Jadi mencari pujian orang lain, mencari ketenaran, mencari keagungan di sisi manusia, itu disebut dengan riya, hadirin sekalian. Kalladzi yusolli, seperti orang yang sholat, wa yasumu, orang yang berpuasa, wa yatasaddaqu, orang yang bersedekah, wa yahijju, orang yang berhaji, wa yujahidu, orang yang berjihad di jalan Allah, wa yaqra'ul qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, liyu'zimahun nasu, agar dihormati oleh orang lain, lidzalika, dengan amal-amal itu, wa yukrimuhu, atau dimuliakan oleh orang lain, atau dipuji oleh orang lain. Jadi tujuannya pujian, tujuannya penghormatan, tujuannya mendapat penilaian baik, itu disebut dengan riya, hadirin sekalian. Maka pengajian ini ada yang muji atau tidak ada yang muji, kita tetap ikhlas karena Allah. Ada yang mencela ataupun tidak, kita ikhlas karena Allah, karena tujuan kita adalah keridhaan Allah. Insya Allah dengan adanya pengajian ini, kita hidupnya makin berkah, hadirin sekalian. Apa itu berkah? Tambahnya kebaikan-kebaikan, hadirin sekalian. Berkah itu ketenangan hati. Berkah itu sedikit tapi mencukupi, itu disebut dengan berkah, dan hatinya tenang, hadirin sekalian. Dengan adanya pengajian di bengkel ini, insya Allah hadirin sekalian, kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian. Jadi kita yang penting ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, selesai. Ada orang puji, bukan urusan kita. Ada orang yang mencela, bukan urusan kita. Ada orang yang menghina, bukan urusan kita. Ada orang yang memuliakan kita, juga bukan urusan kita, hadirin sekalian. Au yu'tuhu, atau ingin diberi, min amwalihim, dengan harta mereka. Jadi ibadah tujuannya harta, tujuannya uang, maka semua itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan akhirat yang tujuannya dunia, itulah riya, hadirin sekalian. Tujuannya pamer. Fadzalika huwal murai, itulah orang yang riya, hadirin sekalian. Wa amaluhu mardudun, amalnya ditolak oleh Allah. Ada orang yang bersedekah, tujuannya ingin dipuji oleh orang lain, maka sedekahnya itu sia-sia di sisi Allah. Ada orang yang ngaji tekun, niatnya ingin dipuji oleh orang lain atau ingin dipanggil ustaz, maka sia-sia ngajinya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sholat, baca Quran, lalu tujuannya ingin dinilai baik oleh orang lain, juga amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal harus karena Allah, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima karena Allah, itulah yang disebut dengan ikhlas, hadirin sekalian. Wa sa'yuhu khaibun, usahanya rugi. Jadi orang yang tidak ikhlas, usahanya rugi, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa'un fa'ala lahun nasu, sama saja apakah manusia itu melakukan kepadanya ma'ammalahu, apa yang diinginkannya, minhum, dari mereka, aw lam yaf'aluhu lahu, atau tidak melakukan apa yang diinginkannya. Jadi sama saja kita mendapat pujian atau tidak mendapat pujian, orang yang riya itu sudah rugi, hadirin sekalian. Misalkan kita bersedekah,
Ketika kita bersedekah niatnya ingin dipuji, dianggap dermawan oleh orang lain, tapi tidak ada orang yang muji, maka tetap tidak diterima oleh Allah lantaran niatnya ingin dipuji oleh orang lain. Hadirin sekalian, jadi walaupun orang tersebut tidak mendapat pujian, niatnya sudah salah ingin mendapat pujian, maka amalnya tetap sia-sia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat kita karena Allah, baca Quran kita karena Allah, sedekah kita karena Allah. Urusan orang lain, tidak ada urusan sama orang lain, selesai. Hadirin sekalian, tidak ingin dipuji, tidak ingin mendapat penilaian baik. Hadirin sekalian, kalau ada yang nilai baik, alhamdulillah. Yang penting bukan tujuan. Hadirin sekalian, kalau ada yang memuji kita, alhamdulillah. Yang penting bukan tujuan. Hadirin sekalian, maka itu tidak apa-apa. Hadirin sekalian, wa qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, maka hendaklah beramal saleh, wala yusyrik, dan tidak menyekutukan, bi ibadati rabbih, ibadah kepada Tuhannya, ahadan, kepada apapun. Jadi tidak menyekutukan Allah dengan ibadahnya. Salatnya bilangnya lillahi ta'ala, Allahu Akbar, tapi tujuannya penilaian baik, maka itu yang disebut dengan yusyrik bi ibadati rabbih, menyekutukan Allah, yaitu tujuannya selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang yang seperti ini orang yang amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka Allah akan tambah baginya kebahagiaan. Maksudnya akhirat pasti dapat, Allah tambah kebahagiaan, dunianya dapat. Hadirin sekalian, wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kebahagiaan dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan orang itu tidak punya bagian sama sekali di akhirat. Jadi tujuannya dunia, akhirat tidak mendapatkan sama sekali. Tujuannya akhirat, dunia dan akhirat dia dapatkan. Hadirin sekalian, jadi pelajaran buat kita hari ini adalah, pertama, bersihkan hati kita dari sifat, pertama dari sifat ragu kepada Allah, ragu kepada Rasul. Yang kedua dari sifat sombong. Hadirin sekalian, dan yang ketiga dari sifat riya, ingin dipuji, ingin dinilai baik oleh orang lain, yang menyebabkan amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang yang bisa membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran penyakit hati, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.